Siapapun pasti ingin memiliki gaya bicara yang membuat orang lain merasa nyaman dan menyukainya. Sekedar berbicara bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menyampaikannya. Gaya bicara yang efektif dapat memperkuat hubungan dan menciptakan ikatan yang lebih baik dengan sesama. Menyusun gaya bicara yang disukai orang lain memerlukan kesadaran dan latihan, peran empati, bahasa tubuh, dan kata-kata positif menjadi kunci utama dalam membentuk komunikasi yang menyenangkan. Mari kita bahas 7 poin penting yang dapat membantu kita mencapai tujuan tersebut. Pertama, mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan aktif adalah keterampilan dasar yang sangat berharga. Dengan benar-benar mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Tidak hanya itu, mendengarkan dengan baik juga melibatkan pemberian respon yang sesuai, seperti anggukan atau ungkapan setuju. Hal ini akan membuat lawan bicara merasa dihargai dan dipahami. Kedua, menunjukkan empati. Empati adalah kunci dalam memahami perasaan orang lain. Ketika kita berbicara dengan menunjukkan empati, lawan bicara akan merasa lebih dihargai dan diterima. Menggunakan bahasa yang memperlihatkan kita mengerti perasaan orang lain, seperti "aku bisa merasakan betapa sulitnya itu bagi kamu", memberikan dampak positif dalam percakapan. Ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang terbuka. Bahasa tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa kita siap mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik. Menjaga kontak mata, senyum, dan gerakan tubuh yang tidak terkesan defensif akan membangun kepercayaan. Tindakan seperti menyilangkan tangan atau melihat ke arah lain dapat membuat orang lawan bicara merasa tidak dihargai atau tidak dianggap penting. Keempat, menyampaikan kata-kata positif. Kata-kata positif memberikan energi yang baik dalam komunikasi. Memuji hal-hal kecil yang dilakukan oleh lawan bicara dapat mengangkat suasana hati mereka. Gunakan bahasa yang ramah dan hindari kata-kata yang bisa menyinggung. Menyampaikan kritik dengan konstruktif juga termasuk dalam kata-kata positif. Kelima, menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pendapat yang berharga. Menghargai pendapat orang lain, bahkan ketika berbeda dari kita, menunjukkan kita menghormati keberagaman. Menggunakan kalimat seperti "aku menghargai cara pandangmu" atau "poin yang bagus, kamu membuat aku berpikir" bisa membuat percakapan tetap berjalan harmonis. Keenam, menghindari interupsi. Interupsi seringkali diinterpretasikan sebagai tanda ketidakpedulian. Biarkan orang lain selesai berbicara sebelum kita menyampaikan pendapat kita. Menunggu dengan sabar dan memberikan ruang bagi lawan bicara untuk menyelesaikan kalimat mereka akan membuat mereka merasa lebih dihormati. Ketujuh, menyesuaikan nada bicara. Penyesuaian nada bicara dengan situasi dan kondisi sangat penting. Nada bicara yang terlalu tinggi bisa terkesan agresif, sementara nada yang terlalu rendah bisa dianggap kurang percaya diri. Gunakan nada bicara yang hangat dan bersahabat. Sesuaikan volume dan intonasi agar terdengar lebih empatik dan inklusif. Gaya bicara yang menyenangkan adalah perpaduan dari mendengarkan aktif, menunjukkan empati, menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, mengatakan kata-kata positif, menghargai pendapat, tidak menginterupsi, dan menyesuaikan nada bicara. Semua ini membantu menciptakan interaksi yang lebih nyaman dan harmonis. Latihan dan kesadaran adalah kunci untuk mengembangkan gaya bicara yang disukai banyak orang. Dengan menerapkan poin-poin ini, kita bisa membangun komunikasi yang lebih efektif dan menyenangkan, sehingga membentuk hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita.